Jujur aku malu sih Pak Bambang. Hah? Aku malu sendiri waktu melihat atraksi-atraksi seperti ini yang ini tuh sama sekali tidak penting. Esensinya apa gitu loh. Meskipun kemarin yang ini kan perlakuan seperti apa yang Kerasakti ini gaya Kerasakti. Apa namanya Kan Kerasakti tak pernah berhenti gitu kan. Itu maksud aku, itu gaya-gaya seperti itu kan maksudnya itu tidak pantas ya ditujukan untuk Profesor Mahfud gitu. Meskipun yang itu ditujukan untuk Prof Mahfud, meskipun kami ada di kubunya Paslon Amin, tapi kami ikut nggak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan, meninggikannya, memperluas dan memperbesar kewarasan. Ini penting menjaga kewarasan di tahun politik ini. Alhamdulillah ada dua perempuan hebat yang hari ini menjadi penjuru dari kewarasan. Ada Vina, Pak Bambang. ada Wulan. Terima kasih Pak Bambang. Semoga nggak pada bosen ya ini lihat kita ya. Baru kemarin kita muncul terus muncul lagi. Itu kalau kamu bilang bosen, bagaimana kemudian yang menjadi anchor di TV-TV ya? Oh gitu ya. Membosankan apa enggak ya kira-kira? Enggak sih. Semoga nggak bosen. Semoga nggak bosen ya. Amin aja dulu. Bulan katanya moodnya lagi nggak enak. Iya nih diserang Sama siapa Wulan? sama buzzer-buzzer. Buzzer. Itu harus dianggap sebagai vitamin ya. Serang itu. Kemarin itu ada kabar desak Anies di Jogja dicabut izinnya. Dengar itu ya, Wulan sama Vina? Dengar. Baru semalam ya. Semalam. Amin 1 ya kayak langsung. Sebenarnya itu karena acaranya kan hari ini. Dicabutnya kan tadi malam lagi masang sound itu Pak Bambang. Iya, kemudian ditelepon bahwa izinnya dicabut. Berarti kan sebenarnya nggak sampai 24 jam ya. Itu mungkin kurang dari 12 jam bahkan. Orang udah mau pasang sound kok. Berarti kan emang udah mepet ya, waktunya udah mepet. Kemudian itulah ya kehebatan dari tim Amin. Ubah bareng ya. Tim Amin ubah bareng kan part of Amin ya, yang mendukung paslon Amin. Jadi itulah potret anak muda yang sesungguhnya Pak Bambang. Karena ya anak-anak ubah bareng ini bukan kali pertama anak ubah bareng menghadapi tekanan-tekanan semacam ini. Kurang berapa jam acara berlangsung, izinnya dicabut. Ini bukan kali pertama ya buat kami. Jadi Di Mataram juga ya Kak. Di Mataram juga. Terus mana lagi ya yang waktu dicabut itu ya? Jogja, Mataram, terus kita lupa karena saking seringnya Pak. Ini yang ke-8 kalau nggak salah. Kalau nggak ke-7 ke-8. Jadi ada 8 kali desak Amin tuh desak Anies tuh dicabut ini izinnya. Iya, nah itu sebenarnya kalau mau lihat representasi anak muda tuh ya anak-anak ubah bareng itu meskipun kurang di waktu yang mepet, tapi bisa cari cara puter otak supaya acaranya tetap terselenggara. Dan alhamdulillah selama ini meskipun kita mendapat banyak tekanan, kita bisa membuktikan bahwa acara tetap terselenggara. Ada komentar Vina? Kalau aku sih ya sebagai anak muda itu kita kan harus bisa sigap ya kayak. Ini kan kalau misalkan aku lihat ubah bareng itu kan dia dengan cara seperti itu, maksudnya dikasih waktu cuman selang berapa jam itu tiba-tiba dia mendapatkan tempat baru lagi. Itu kan kerja keras mereka ya. Harusnya tuh anak muda itu bisa seperti itu gitu. Harus bisa mempresentasikan ya sebagai anak muda yang bisa bekerja keras. Jangan dibantu. Kalau saya melihatnya ada beberapa hal. Yang pertama gini, desak Amin ini dalam kasus Jogja itu niat banget mau digagalin. Oh gitu? Ya karena hitungannya jam, bukan lagi hari. Iya. Jadi beberapa jam ya, Pak, sedang ada persiapan, terus kemudian ditarik izinnya. Jadi itu niat banget mau ngegagalin. Dan bahkan yang daftar udah sampai 6.000. Nah itu, jangan-jangan karena mereka melihat yang daftar begitu banyak, sehingga kemudian salah satu cara untuk membuat atau menggagal gitu jadi dengan cara mencabut izin. Terus yang kedua yang tadi dibilang sama teman-teman Vina dan Wulan, yang disebut dengan anak muda, mereka punya beberapa karakter. Karakter pertama persisten ya. Jadi nggak mau dihajar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan yang kedua sebenarnya selain persisten tuh dia punya kreativitas dan selalu cari jalan keluar. Betul.
Gitu gak sih? Iya. Tidak, Kerja kerasnya lagi ya. Kerja keras, tidak mudah putus asa. Ya itu seninya ya, seninya menjadi muda itu gimana caranya kita tidak mudah menyerah. Jatuh bangkit lagi. Jadi ya saya apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman yang bekerja sangat keras dan tidak pantang menyerah untuk memperjuangkan paslon Amin meskipun banyak tekanan. Memang perubahan dan kebenaran selalu berhadapan dengan tekanan. Betul. Ada yang menarik lagi gini. Cara yang dilakukan oleh Mas Anies sebenarnya itu disruption. Mengubah peta komunikasi dan cara berkampanye. Disruptionnya gimana? Dulu orang untuk mendatangkan crowd, dia harus mengundang orang, membayar dia dan menyediakan fasilitas. Tapi desak Anies itu menjadi satu tempat yang diminati karena ada pertukaran dan pertarungan gagasan. Dan orang senang ingin ke situ, datang ke situ karena ingin kontribusi dan ingin mendengar langsung. Jadi inspiratif, komunikatif dan mencerdaskan. Gitu gak sih? Saya ngelihatnya nih disruption banget nih. Mas Anies membuat peta baru bener banget. cara berkomunikasi politik. Gimana Bu? Kalau buat aku sih ya itu adalah salah satu yang bisa mencerdaskan kita ya Kak. Hal seperti itu kayak desak Anies, lepet Imin. Itu kan kita bisa menyampaikan gagasan, keluh kesah atau isu yang kita sedang alami. Kita bisa menyampaikan ke Pak Anies langsung, ke pemimpinnya langsung gitu. Dan bahkan ya acara seperti itu diikutin sama yang program itu tuh diikutin sama 03 ya kalau nggak salah. Which is itu good. Berarti itu adalah program yang bagus. Itu apa? Tabrak Prof. Sama apa? Malam Minggu sama Prof itu profesor Ganjar ya? Profesor atau provokator yang ditabrak? Profesor Mahfud. Profesor Mahfud. Maksudnya which is ini sebuah hal yang baik. Kita bukan yang kok nyontek sih gitu ya. Harus diapresiasi bahwa ternyata upaya Mas Anies untuk membawa budaya politik baru dengan kampanye yang mencerdaskan itu bisa diimplementasikan oleh banyak pihak gitu. Harapannya sih kita bisa ketiganya, tapi sejauh ini baru kedua paslon aja sih yang melakukan. Banyak yang bilang katanya itu ya salah satu gimmick yang diambil sama Pak Amin ini. Itu kan gimmick yang mencerdaskan gitu ya. Jangan sampai kayak gimmick yang sebelah itu kan, gimmick sebelah itu malah memperlihatkan kebobrokan anak muda gitu yang jelas-jelas nanti tiba-tiba diikutin sama anak muda seperti itu. Tuh kan kalau anak muda itu harus bisa mempresentasikan atau maksud lo apa gimmick yang membobrokkan? Iya, aku kan kemarin lihat debat tuh, maksudnya secara langsung nih. Lihat anak muda, lihat anak muda seperti ini, ini kayak gitu ke orang tua tuh rasanya kayak malu ya, gitu, malu sendiri, rasanya tuh kayak nyesek gitu. Dan kok bisa-bisanya, maksudnya ya itu kan bukan seorang guru dan murid, bukan juga seperti itu, tapi kan anak muda itu harus punya etika yang baik gitu ke orang tua, apalagi kita, coba lihat. Oh iya. Aku tuh waktu di belakang itu, ini orang lagi nyari apa sih? Iya, coba ulang lagi. Sama. Apalagi dia nih seorang pemimpin kan, seorang yang mau mencalonkan dirinya sebagai calon presiden, wakil presiden. Harusnya dia punya etika, harusnya dia bisa mencontohkan ke anak-anak muda yang lain, jangan seperti ini. Seperti ini kan nanti orang-orang menilai apa, maksudnya nanti ke gurunya, ke dosennya, takutnya dia meniru seperti itu, kayak gaya seperti itu membiasakan karena pemimpinnya aja seperti ini. Jujur aku malu sih Pak Bambang. Aku malu sendiri waktu melihat atraksi-atraksi seperti ini yang ini tuh sama sekali esensinya apa gitu loh. Dan meskipun kemarin yang ini kan perlakuan seperti apa yang kerasakti ini, gaya kerasakti. Apa namanya kan kerasakti tak pernah berhenti gitu kan. Itu maksud aku, itu gaya-gaya seperti itu kan maksudnya itu tidak pantas ya ditujukan untuk Pak Profesor Mahfud gitu. Meskipun itu ditujukan untuk Prof Mahfud, meskipun kami ada di kubunya paslon Amin, tapi kami ikut nggak terima. Ini kok dia gini sih? Aku malu loh, katanya dia representasi anak muda dan kita nggak terima nih, kita
di apa namanya representasi anak mudanya diwakilkan oleh Gibran. Iya, karena itu nggak kita banget. Kita nggak pernah kayak gini ke orang yang lebih tua dengan serangan-serangan yang tidak substantif ya Pak Bambang ya. Tapi aku nggak sukanya tuh setelah debat dia tuh salim seperti sopan gitu. Tapi pas waktu di debat dia kayak menyepelekan gitu. Kok bisa seperti itu? Seolah-olah itu tuh dia habis melakukan atraksi tuh dia salaman tuh untuk minta maaf gitu loh, kayak oh ya udah clear gitu. Padahal kan nggak seperti itu ya Pak. Kayak manipulatif gitu. Iya, manipulatif. Bener, harusnya kalau misalkan emang mau salaman tiba-tiba ngapain kayak gitu gitu. Itu mau menarik orang atau gimana supaya mungkin biar kontennya banyak Pak. Cuman Mas Anies di dalam press conference menggunakan frasa kata yang menarik itu. Orang yang kuat dengan orang yang otentik dan kuat dengan data itu pasti ketika berdebat dia tidak menunjukkan atraksi-atraksi yang bersifat kosmetika. Dan ini adalah debat calon presiden, bukan panggungnya komika. Betul. Sehingga kemudian kosmetik dipakai karena ingin menutupi substansi. Dan ini yang kemudian menyebabkan orang menjadi sebal. Tapi sebenarnya saya mau lari ke satu isu yang lain. Didesak Anies itu ternyata keren karena Anies tidak hanya mengundang orang-orang yang sekubu dengan dia, tapi yang berbuku-buku. Semua orang yang suka dan tidak suka diundang. Dan kemudian diberikan kebebasan tanpa sensor untuk mengemukakan pendapatnya secara langsung di hadapan begitu banyak orang. Itu sesuatu nggak sih? Sesuatu. Dan menurut Vina ini memang kemajuan dalam berdemokrasi yang ingin dibawa, yang diikhtiarkan oleh Paslon Amin ya Pak Bambang ya. Dengan adanya dialog terbuka untuk siapa saja, bukan hanya untuk pendukung. Ini membuktikan bahwa Mas Anies ingin mengajarkan bagaimana kita untuk bersikap dewasa dalam berdemokrasi. Bulan, ada pendapat? Aku juga sama seperti kayak Kak Vina, setuju banget. Maksudnya ini kan memberikan suatu hal yang positif apalagi untuk anak muda. Karena kan ini desak Anies tuh banyak mengundang Kak Vina, apalagi kemarin ada desak perempuan, edisi perempuan, ada desak tenaga kesehatan. Iya, tenaga kesehatan. Terus sekarang di Jogja pendidikan dan bahkan tadi aku lihat ada Najwa Shihab yang nonton di desak Anies. Keren banget kan, berarti kan Mbak Nana ini sangat antusias juga sama desakan. Penasaran mungkin. Mungkin ini pertama kalinya kayaknya ya. Mbak Nana hadir. Mbak Nana mikir gini, gue yang udah lama-lama gini nggak ada tuh desak Nana. Terus dengan desak Anies jadi inspiring banget. Tapi yang juga menarik dalam desak Anies ini sebenarnya bukan hanya ruang kebebasan yang diberikan. Di situ ada pertukaran gagasan di mana saling mencerdaskan karena ada sharing. Dan ini kan yang menjadi pintu pembuka desak Anies ini ketika Mas Anies main di TikTok kan. Yes. Selesai itu orang masih penasaran terus dia main di TikTok. Dan yang lebih menarik lagi kemudian dalam TikTok itu juga ternyata followernya yang tadinya kita menghina sebagian anak muda itu banyak yang mager, ternyata enggak loh. Enggak. Gen TikTok itu kemudian menyambut antusias. Dan yang paling menarik adalah ketika humanis salah satu dari ini di TikTok itu mencoba melawan kekuasaan dan kekerasan yang men-take down Videotron yang mereka miliki itu dengan ditampilkan banyak Videotron di tempat-tempat lain. Yes. Keren. Gimana tuh coba? Jadi ulang dulu. Jadi kalau menurut Vina ya Pak Bambang, ini mereka salah alamat sih. Menyerang humanis itu tuh ya malah mempertontonkan bahwa mereka ini sedang panik. Ini negara kita ini mengalami kemunduran demokrasi Pak Bambang, di mana kita ini kan harusnya fair, bisa bermain adil, sportif ya. Dengan ada upaya-upaya penjagalan seperti itu malah menarik perhatian orang-orang yang tadinya nggak tahu malah jadi pengen tahu, dan akhirnya malah lebih banyak lagi yang pengen patungan untuk bikin Videotron untuk Paslon Amin. Gimana Vin? Iya, kalau aku sama kayak Kak Vina, bener banget. Maksudnya ini kan anak muda yang bikin seperti itu, terus tiba-tiba ada pencegahan dari pihak
yang lain berkuasa. atau pihak yang berkuasa, tiba-tiba mereka punya keinginan yang lebih gitu, ingin membuat videotron yang lain, bahkan di di Gorontalo juga ada kan. Sekarang udah banyak tuh di kota-kota Banda Aceh sekarang pada bikin, malah orang-orang yang lain pada antusias gitu dengan adanya seperti itu, malah bikin orang-orang tambah semangat untuk bikin Amin tambah maju lagi. Apalagi Caimin semalam performanya kemarin debatnya oke banget. Jadinya nagih janji tuh di Twitter Videotron. Gak jadi diculik ke Rengas Dengklok. kata Caimin, "Hus, jangan culak-culik bahaya." Jadi itu tuh dijanjiin sama Humanis juga ya kayak. Iya. Caimin kalau debat itu waktu pas Bapak live TikTok lucu tuh Pak Bambang. Abah pesen dong Caimin jangan main HP terus, suruh belajar. Iya, dan Bapak dan Abah cuman nanggepinnya, iya nanti disampaikan ya biar belajar buat debat. Jadi itu emang sesantuy itu. Jadi ini sebenarnya politik riang gembira yang selama ini digembar-gemborkan oleh kubu lain itu tuh ya kita jadi curiga bahwa itu hanya pepesan kosong, karena ya buktinya ya mereka dikit-dikit lapor, banyak pihak-pihak yang seperti itu kan. Nah sedangkan di Pak Anies dan Caimin ini santuy banget. Oh ini ada ternyata nih. Ininya nih, coba deh kita. Gus Imin jangan main HP terus, suruh belajar Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. Santuy Dan banget. ternyata ini dibikin konten sama anaknya Caimin, Rara. Dia lagi belajar. Belajar sambil makan jangan lupa. Belajar sambil makan. Oh ya, keren. Jadi ini memang bentuk Pak Anies ini membawa suasana politik hari ini tuh menjadi politik yang benar-benar santai, interaktif. Oh iya, oke, nanti disampaikan, sesantai itu kita jadi kayak ngerasa deket dan komunikatif ya Pak Bambang ya. Jadi secara autentik itu dikerjain dan diaktualisasikan oleh Caimin, oleh Mas Anies ya. Saya ini ada stoppersnya nih. Ternyata didesak Anies di Jogja itu ada Amin yang lain datang. Oh iya, Amin Rais. Oh iya. Selain Mbak Nana. Emang iya. Itu Pak Amin Rais. Itu disuruh detik-detik Pak Anies turun panggung buat salaman sama tamu VIP Pak Amin Rais yang ada di belakangku persis waktu panik karena harus cepat-cepat berdiri kalau nggak mau keinjak. Oh ini laporan dari netizen yang ikut nih. Keren ya Pak Bambang. Amin mendatangi Amin, kan gitu kan judulnya. Iya, Amin mendatangi Amin. Jadi ini luar biasanya ya Pak Bambang ya. Acara Desak Anies ini padahal Pak Anies tidak membagikan amplop, tidak membagikan sembako, tidak ada bagi-bagi susu kotak. Tapi alhamdulillah antusiasmenya luar biasa, orang desak-desakan, mereka pada bawa tumbler sendiri, bahkan itu makanan minum snack aja nggak disediakan. Jadi benar-benar orang ke situ tuh ingin mendengarkan gagasan-gagasan Mas Anies, apa program-program yang ditawarkan paslon Amin untuk membawa Indonesia ke depan. Yes. Jadi ini adalah salah satu bentuk gotong royong dan untuk memastikan perubahan terjadi ya. Bahkan banyak anak-anak muda yang rela kepanasan, kehujanan, kabinnya cuman gara-gara mau lihat Desak Anies. Antrinya tuh dan Pak Bambang banyak banget yang mau daftar. Bahkan kemarin aja 6.000, kapasitas kita cuman 1.000. Mereka tuh memaksakan untuk datang gitu. Jadi Pak Bambang waktu pas kemarin Desak Anies edisi perempuan itu perempuan, agraria dan lingkungan itu kan satu hari langsung ada 2 Desak Anies. Yang paginya kan nakes, itu yang di Jakarta kemarin. Itu tuh ada yang SMS WhatsApp ke nomor adminnya lucu-lucu, tolong dong pilih saya. Maksudnya mereka pengen dipilih jadi peserta karena kan yang daftar banyak banget. Tolong dong pilih saya, please. Kalau misalnya saya dapat slot, saya mau langsung ambil cuti nih. Mereka ada yang rela ambil cuti. Bahkan banyak banget yang ambil cuti kan. Apalagi cuti demi datang. Yang nakes betul. Nakes itu banyak ambil cuti itu. Bahkan nakes itu banyak yang mau daftar tapi sudah habis. Kuotanya udah habis. Luar biasa sekali. Itu kita datang itu Pak Bambang, dan itu antrinya waktu antri masuk itu registrasi sampai keluar ke jalan raya itu Pak Bambang. Dan itu luar biasa. Di panas-panas lama, mereka mungkin bisa 1 jam itu antrinya Pak Bambang. Ada pernyataan satu ini judul kalau cuman ditunda padahal rakyat lebih menderita. Itu ada itu, coba kamu cariin deh ininya deh. Ada ininya. Nah ini izin acara Desak Anies di Jogja dicabut. Timnas Amin mengatakan hambatan itu, artinya hambatan yang dicabut itu tak sebanding dengan penderitaan rakyat.
Iyalah kayak nakes kayak gitu dia rela buat izin kan Kak atau cuti. Kan mereka mungkin ada yang mereka sembunyikan, keresahan mereka yang nggak bisa diungkapkan. Mereka mungkin cuma mau mengungkapkan lewat Pak Anies. Makanya dengan ada desak seperti ini mereka bisa menyampaikan isunya, mereka bisa menyampaikan permasalahannya. Ya dengan adanya desak ini mereka semua mungkin terjawab apa keresahannya mereka. Sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik sekali kenapa desak Anies menjadi fenomenal. Karena ada kepercayaan di situ. Trust itu yang membuat mereka harapan ini kayaknya bisa lah dibangun dengan trust itu. Saya mau yang video drone Traktron. Ada nggak? Ini dia. Ini keren nih ya, keren. Lucu banget ya. Abah dan ada Caimin. Ada Caimin dan Pak Anies. Caimin. Ya Allah lucu, kyowo, nemu kyowo. Gitu ya? Ya itu. Apa yang menarik di sini kalau dilihat tuh gagasan mengenai Traktron? Ini sebuah kampanye baru yang inovatif ya. Ini janjinya orang-orang karena Pak Caimin menampilkan debat dengan bagus ya. Kita baca tuh, Vin, kau baca tuh. Hadiah video nonton untuk Caimin dari mahasiswa milenial Batam karena Caimin udah menang debat melawan asam sulfat. Di Batam luar biasa. Sarange teman-teman mahasiswa milenial Batam, terima kasih. Apa komentarnya, Vin? Apa komentar terhadap kreativitas yang otentik ini? Kalau kata Abah bersama kita, satu bangga, dua bangga, tiga bangga. Ini suatu hal yang membanggakan karena ini sebuah kampanye yang dengan gaya baru, ini inovatif dan ini representasi anak muda tuh yang kayak gini nih, membawa hal-hal baru. Jangan umurnya aja muda, tapi pikiran-pikirannya lama atau pikiran-pikirannya itu hasil dari warisan, titipan. Itu kan titipan Kak, yang maju pun titipan. Yang maju pun just tip dong. Oh bener juga ya. Iya Pak Bambang, aku baru kepikiran iya juga ya. Berarti itu berarti cawapres just tipan ya. Ulan ada komentar mengenai ini? Ini kalau aku lihat nih kan banyak anak muda yang bahkan aku pun kalau lihat di komen kayak gini, Mbak dibayar berapa, Mbak dibayar berapa. Ini loh buktinya gitu. Anak muda sendiri yang bisa kasih janji sama Pak Anies, tiba-tiba anak muda yang bikin seperti ini kan mereka yang mengeluarkan uang. Kita patungan. Patungan dari Humanis. Kemarin di Desa Anies ada juga truk food ya kayak. Food truck. Ya. Betul. Ada juga food truck tiba-tiba sama di acara makanan. Desa Anies ada orang kasih makanan ya, datang dengan food truck. Itu luar biasa. Itu dari Humanis itu betul-betul baru pertama kali dan pertama bahkan temen-temenku kok ini Korea banget sih Lan gitu loh. Padahal emang itu dari Humanis. Ya itu apresiasi teman-teman untuk Abah kita semua karena Abah ya selama ini konsisten untuk membawa kampanye yang mencerdaskan ya Wulan ya. Ya itu tadi Pak Bambang. Di sini Traktor ini sebenarnya satu, ini kreativitas ya. Yes, itu udah orang no point to discuss, to debate. Terus yang kedua sebenarnya turun tangan, berkoalisi, berkolaborasi, partisipasi. Kalau saya memberi konteks ideologi, berat banget ya ideologi. Saya mau bilang gini aja, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tidak pernah ada perubahan tanpa peran serta anak muda. Betul. Berarti ini yang terbaru kayak Desa Anies. Ini bentuk baru. Misalnya gini, sebelum Indonesia merdeka, nama Indonesia disebut oleh anak muda dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Ketika Jepang sudah bertekuk lutut karena dibom oleh sekutu, Indonesia belum menyatakan kemerdekaannya. Anak muda itu menculik. Nah tadi isu menculik itu. Soekarno-Hatta, Karangas Dengklok, dan setelah pulang dari itu baru kemerdekaan. Kalau enggak, jangan-jangan belum ada kemerdekaan. Jadi saya bilang anak muda, begitupun ketika Soeharto diturunkan itu, gelombang gerakan anak muda yang menguasai gedung MPR tambah dengan krisis financial crisis di Asia itu yang menyebabkan perubahan. Dan ini kayaknya tanda-tanda bahwa perubahan akan terjadi karena anak mudanya sudah berturun tangan. Aku terlalu optimis nggak sih?
Loh kita harus optimis. Oh, Iya dong, kita selalu optimis. Kita selalu optimis. Kita nggak mau memberikan ruang di alam bawah sadar kita kepesimisan itu Pak Bambang. Jadi alam bawah sadar kita pun harus mengikuti optimis. Menang. Amin aja dulu ya kan. Amin nah aja. sekarang saya mau ke debat. Yes. Ikut nggak sih? Aku ikut dong. Ikut. Ikut. Maksudnya ikut mengikuti dari TV atau ikut di dalam? Ikut di Senayan JCC kemarin. Ikut kemarin JCC. Ada yang bilang kamu ngelihatnya tuh harus sampai tuntas kalau ngelihat debat itu Iya, itu maksudnya gimana apa? sih orang yang bilang seperti itu? Loh, aku ikut dari debat pertama sampai debat keempat, alhamdulillah selalu Sorry ya. 4 kali ya. debat ikut kita. Sorry ya. Yang bilang slay lagi aduh. Kesel aku. Coba diulang lagi dong. Diulang lagi ulang apa lagi? Slay. Nggak, di situ kan ada beberapa yang menarik ya. Mungkin kita tidak masuk di debatnya. Anak-anak muda ini kan gini. Gibran dianggap representasi anak muda. Enggak. Dengan seluruh attitude karakter yang dihadirkan itu, dia pantas nggak sih mewakili anak muda? Enggak. Hah? Maksudnya enggak. Sampai gemetaran gitu. Kesel aku kalau ingat. Karena keselnya lebih ke malu sih Pak Bambang. Aku sebagai anak muda tuh malu ketika dia disebut sebagai representasi anak muda. Sorry, dia tidak mempresentasikan kita sih. Kita nggak kayak gitu. Kita nggak ngerasa bahwa ketika menyampaikan kritik, menyampaikan data itu tetap harus dengan sesantun mungkin. Ya mereka banyak yang menyamakan dengan performa debat yang Mas Anies lakukan. Debat ketiga ya. Debat ketiga kemarin dianggap menyerang Pak Prabowo. Kok pada sensi sih giliran Gibran yang nyerang, giliran kemarin Anies nyerang aja pada nggak apa-apa. Ya bukan gitu kan, yang disampaikan Pak Anies kemarin adalah kritik dan penilaian Pak Anies sebagai rakyat di calon Terhadap kinerja. Iya, terhadap dari kinerja. pejabatnya. Bukan dan Pak Mas Anies pun ketika menyampaikan itu kan Tidak tetap ada dengan atraksi. santun ya Pak Bambangnya. Kan kita semua tahu disampaikannya tetap dengan cara yang santun, bukan saya mencari jawabannya ada di mana ya. Kok enak banget sih lihat-lihat catatan. Ya yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau buat aku sendiri sih Kak Vina ya, maksudnya Gibran ini kan katanya sebagai representasi anak muda. Kalau aku sih lihat ya, aku tuh diajarin sama orang tua. Kalau sama orang tua mau kayak gimana harus sopan santun, harus bisa tunduk gitu, mau kayak gimana pun ya. Maksudnya banyak nih yang komen di TikTokku yang bilang katanya, ya itu kan bukan antara bukan antara guru sama mahasiswa atau murid sama guru gitu kan. Maksudnya etika itu kan ada dalam diri kita sendiri. Etika itu muncul dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan dia punya etika yang bagus, dia pun akan menampilkan yang bagus juga. Tapi ini kan nggak seperti itu, dia nggak menampilkan itu. Harusnya ya sebagai anak muda yang bagus, kalaupun emang dia jelek jangan diperlihatkan di situ gitu. Harusnya dalam forum seperti itu dia harus tetap beretika, apalagi sama orang yang lebih tua, sama profesor lagi. Gitulah Bang. Jadi Takutnya tuh Takutnya jadi contoh sama orang-orang lain, apalagi sama mahasiswa lain, karena kan ada kata-kata seperti ini. Dia bilang, Bapak ini kan seorang profesor, harusnya Masa harus dijelasin iya, harus sih? dijelasin, kan dia seorang profesor. Gimana Pak Bambang sebagai dosen nih? Ya kan Pak Bambang kan juga mengajar juga. Bisa nanti tiba-tiba Pak Bambang jadi penguji nih. Terus kemudian nanti mahasiswa Pak Bambang bilang, masa gitu aja saya harus jelasin sih ke Bapak? Bapak kan udah pinter. Kan gimana coba Pak Bambang? kalau dia mahasiswa saya, insya Allah dia tidak akan berlaku seperti itu. Bener. Gua nggak tahu tuh mahasiswanya siapa itu. Ijazahnya asli nggak ya? Jadi saya pasti nggak seperti itu. Dan apa ya? Kalau membandingkan Mas Anies, ketika mempersoalkan kinerja, dia ada kata pembukanya. Jadi dia membangun argumen, dari argumen itu baru kemudian dia mempersoalkan gitu. Jadi ada proses dialognya dulu. Nah kalau Gibran kemarin tuh kalau pakai bahasa di kemarin yang di tim coach di belakang itu, ini bukan mau eptanas ya, singkatan-singkatan. Dan kita tidak boleh menyerang personal, harus kinerjanya yang dipersoalkan itu. Nah itu yang membedakan. Anies mengemukakan itu pertanyaan kepada Pak Prabowo dan juga Gibran kepada Caimin maupun Pak Mahfud sebelumnya. Tapi nanti ada yang bilang gini Pak Bambang, loh kan
Anies juga nyerang personal, bawa-bawa luas tanahnya Prabowo. Gimana? Sebenarnya luas tanah Pak Prabowo kan bukan sekedar personal, cuman ada diskriminasi treatment gitu. Kan isu yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin membesar itu. Ada prajurit yang tidak pernah bisa punya rumah. Terus ada seorang menteri di Departemen Pertahanan yang luas tanahnya begitu banyak dan itu dapat konsesi dari negara. Itu soal kebijakan yang timpang. Jadi bukan soal dia memperoleh itu sebagai personal. Itu problemnya sebenarnya. Ini kamu baca apa nih, Vin? Tadi nih gara-gara bahas soal ijazah asli apa palsu, ya ijazahnya asli sih. Cuman apa tuh? Coba kau baca, coba Gibran, baca. Dari Twitternya @Bang Budikur, Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class setara 48. Untuk nilai segitu daftar kuliah master aja susah diterima. Itu setara IPK 2,3 kalau sistem Indonesia. Ini personal. Jadi ini contoh personal. Contoh yang tidak baik kita nggak usah ikut-ikut. Oke, ini kita tadi baca tweet aja. Kita nggak usah komen, no comment. Jadi artinya inilah yang personal. Kita mau kasih contoh nih. Ini nggak personal. Kalau yang diserang, kamu IPK-nya aja begini, itu baru personal. Walaupun ada persoalan juga gini. Dia sekarang menjadi tokoh publik karena jadi cawapres. Sehingga kemudian urusan personalnya jadi urusan publik. Yes, betul. Karena gini Pak Bambang, jangan sampai kita mengajarkan pada generasi kita bahwa prinsip-prinsip meritokrasi ini jadi tidak penting gitu. Nah, meritokrasi ini kan harus dikedepankan ya Pak Bambang ya. Tapi lepas dari itu mudah-mudahan informasi itu salah. Tapi kalau toh benar ya itu fakta yang tidak bisa disembunyikan juga. Tapi yang ada menarik di situ kan begini. Yang membedakan ini menurut pembicaraan di media, yang membedakan anak muda Gibran dan teman-teman anak muda lainnya adalah karena Gibran itu mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini karena dia punya bapak dan punya paman yang kebetulan hari ini menjadi presiden dan ketua Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang kemudian menjadi pembeda dengan anak muda lainnya. Sehingga karakter yang muncul dari proses yang sangat sebagian orang mengatakan karbitan itu yang menyebabkan perilakunya seperti itu sebenarnya. Setuju apa enggak? Setuju ya. Karena dia nggak melewatin progres ya. Bahkan sekarang kan wali kota aja baru 2 tahun ya, 2 tahun lebih mungkin. Tapi kan dia kurang melewati tahap-tahapnya. Tiba-tiba dia udah jadi cawapres. Harusnya ya kalau misalkan kita mau memprestasikan sebagai anak muda itu, ya kalau aku sendiri sih lihatlah kayak Emil Dardak yang dia bener-bener prosesnya tuh kelihatan nih gitu. Jangan tiba-tiba langsung naik. Ini kan bahkan etikanya aja kayak gitu. Ya kalau misalkan dia mau mencalonkan ya dia harus siap, segalanya pun harus siap, harus matang gitu loh. Maksudmu Emil Dardak lebih pantas menjadi calon wakil presiden? Iya. Emang lebih pantas? Iya. Emang dia nggak pantas? Enggak. Nah, ada kamu bikin yang beda dengan Vina, coba. Kalau saya nggak bisa pasti, saya nggak bisa pasti. Nggak bisa aku. Ada yang lagi menarik. Gibran tiba-tiba mempersoalkan Caimin tidak pada materi debat, tapi pada minuman yang ada di. Coba hand yang minuman tuh. Jadi ada dibilang bicara lingkungan, tapi kemudian minumnya masih plastik. Nah itu kan, dicontoh seperti itu tuh kan. Ya kan, jadi dia mengkritik gitu. Pendukungnya aja kan masih minum pakai tapi sementara itu dilihat dari posisi pendukung 02 dilihat di situ semuanya tuh plastik berserakan. Itu gimana ya menangkap itu ya? Dia mengkritik tapi kemudian kelakuannya sesuai dengan apa yang dikritiknya gitu. Kenapa kamu ketawa? Iya karena orangnya seperti itu, nggak sesuai sama omongannya, kelakuan sama omongan nggak sesuai, beda. Itu kan etikanya pun sama kayak gitu. Dia ini sampah kan di mana-mana, pendukungnya pun karena kita kan sebelah-sebelahan, jadi kita lihat ya dia minum atau berserakan seperti ini.
Oke. Jadi artinya bukan hanya plastik, tapi nyampahnya itu ya? Iya, nyampah. Ada 2 tuh Dan isinya. malah bukan cuma 1 kali. Iya, kan kita kan Iya. dari pengambilan nomor urut di KPU, kemudian 4 kali debat kan Vina sama Tapi Maulana kalau yang selalu lainnya ikut. kan nggak ada buktinya, kalau ini baru ada bukti. Iya ada Ada buktinya nanti ya Vina. Sampahnya tuh selalu di mana-mana. Oh. Air minum, aqua tuh di mana-mana. Jadi ini nggak heran. Terus Nggak pas kaget waktu ya? Gibran ngomong seperti itu, ya kita kan udah banyak video-videonya. Saya pernah ngeliat tuh ada satu tim supporting 01 dia yang ngambilin sampah tuh. Iya, Bener gak sih? betul. Benar. Itu Kita pas emang- waktu nomor urut ya kan? Nomor urut. Nomor urut. Karena- Yang debat-debat udah gak ada lagi. Karena emang nggak disediakan snack sih. Yang Oh. debat itu udah nggak disediakan snack ya. Jadi memang Oh. tidak ada sampah ya karena memang tidak disediakan. Nah, kalau waktu pengambilan nomor urut itu memang kita disediakan makan dan snack, terus dapat air minum juga. Dan itu memang itu budaya yang selalu kita bawa sih Pak Bambang. Kita udah terbiasa kalau memang ada acara Dan bahkan waktu sampah debat- itu kita. Debat pertama itu Oh debat kita pertama ambil- masih ada ambil ya. sampah Oh iya, kan? kita ambil sampah. Ya, cuman ada debat pertama ya yang ada masih boleh bawa makanan. Yang kedua seterusnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Terus Mas Anies sendiri sebenarnya kan Bawa tumbler. itu kalau betul itu disediakan panitia, kita nggak tahu ya panitia atau pihak KPU ya, itu yang ininya. Cuman Mas Anies sendiri bawa tumbler sebenarnya. Iya. Jadi dia minumnya dari tumbler ya. Lihat kok kita itu tumblernya yang itu nggak pernah ganti. Oke. Cuma Sama yang hitam. Cuma itu Pak Bambang, mungkin ya itu tadi kata Pak Anies ya, karena tidak menguasai substansi jadi emang harus memperbanyak atraksi. Iya. Hen sambil dicari itu Hen sentimen negatifnya itu Hen. Nah sekarang apalagi yang menarik? Nanti Henry akan coba Oh cari. ini Pak Bambang, Apa tuh? gimana caranya hukuman apa ya bahasanya gimana ya? Yang untuk tambang ilegal itu loh. Kemudian dijawab ya dicabut aja izinnya, gampang. Ya, padahal Lah itu kan gimana kan ilegal? Ya ilegal gak ada izinnya kok dicabut, dia mau apa yang mau dicabut Mas? Ya Allah. Oh gitu. Dia kan lawyer nih. Ah, coba kita tanya. Coba Wulan. Iya. Iya maksudnya itu kan ilegal. Ilegal itu kan udah nggak punya izin. Tapi tiba-tiba izinnya mau dicabut. Dicabut. Apa yang mau dicabut? Apanya yang dicabut? Iya. Artinya knowledge-nya belum sampai situ Iya ya. belum nyampe. Kalau ada tambang ilegal mau diapain? Makanya tadi aku bilang Pak Bambang mau jadi cawapres itu harus yang matang, yang harus bener-bener pendidikannya udah bagus, etikanya bagus, Pengalamannya bagus, juga panjang dan bagus, cukup pengalamannya. kinerjanya juga bagus. Ya kalau enggak ya seperti ini gitu. Dan nggak bawa-bawa nama bapaknya. Iya, digendong. Apalagi paman di MK. Oh. Digendong. Ya gitulah. Ya emang susah kalau anak haram konstitusi. Ini hasil dari debat Analisis. di Twitter, analisis Sentimen. sentimen. Coba Ulan Caimin apa tuh? Muhammad Kalau Iskandar. Muhaimin positif 80%, negatif 6%, netralnya 14%. Kalau Gibran positif 33%, negatifnya 60%, lebih banyak ya. Netralnya 7%. Mas Kalau Gibran, Mas Pak Gibran. Mahfud 70% positif, negatif 12 dan 79 netral. ya? 79 positif, negatif 12, netralnya 9. Pak Mahfud sama. Jadi kalau dibandingkan negatifnya ya, Caimin cuma dapat 6%, Oh iya, satu tapi lagi. Gibran tuh 10 kali lipatnya, 60% negatifnya. Iya. Kalau baca situ kan, Iya benar. Pak Mahfud 2 kali dari Caimin kan 12%. Kalau Gibran kelakuan negatifnya tuh 10 kali lipat kelakuan negatifnya Caimin. Dan satu lagi ada yang dia meninggalkan podium. Itu kan Iya. jelas-jelas sudah nggak boleh Itu kan? nggak boleh. Artinya sudah ada larangan, tapi dia masih kemudian melanggar. dengan kesadaran itu dia langgar. Iya. Mungkin nggak lupa kali. Mungkin Nggak karena boleh udah lupa. biasa dan aman-aman aja kalau buat mereka gitu Pak Bambang. Coba kalau kita Langsung masuk ya Kak. Ini keluar Vina aslinya ini. Kami langsung keluar. Kalau pendapat lu gimana nih? Akun resmi Kemhan diduga posting tagar Prabowo Gibran. Dan kini dihapus karena sudah dilaporkan oleh koalisi pemilu bersih kalau nggak salah gitu. Jadi itu dilaporin ke Bawaslu, setelah itu dihapus. Artinya fasilitas pemerintah nggak dipakai tuh. Iya. ya udah nggak kaget sih. Iya kita tuh udah kayak gimana gitu ya sama Kayak soalnya kita tuh udah merasa nggak percaya juga sama udah trash issue kalau udah bahasa trust issue. anak zaman sekarang kita Oh iya? trash issue sama sama penguasa sekarang tuh Mhm. kayak udah
mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan hal tersebut, dan mereka maksudnya melakukan tindakan-tindakan tersebut. Terus kalau misalkan ke kita atau ke mungkin hal-hal yang gak ada bersangkut paut sama kekuasaan, ya kita ditodong gitu sama hukum. Tapi kalau mereka dibiarkan begitu aja, bahkan mungkin kalau ada isu yang baru itu yang terlupakan, itu dilupakan. Kalau seandainya kita ingin membantu Mas Gibran, apa hal positif yang kamu sarankan, Wulan sama Vina? Maksudnya Mungkin Apa hal positifnya? Dari tadi itu mempersoalkan terus, masa sih nggak ada baik-baiknya Amat? Walaupun mungkin, Amat sudah nggak ada Isolo lagi sekarang. Iya juga ya. Mas Gibran etikanya lebih diperbaiki karena mohon maaf itu orang tua. Jadi mungkin nanti pendidikannya pun harus lebih ilmunya lebih ditingkatin lagi supaya lebih masuk nanti pas debat sama orang-orang. Jadi nggak kemana-mana ngomongnya. Dia udah nggak debat lagi, udah selesai debat. Oh iya udah selesai. Udah selesai ya. Coba Yes. selain yang itu apa? Itu udah bagus maksudnya, udah nggak debat lagi. Cuma apa lagi? Mas Gibran, tolong dong hentikan upaya membangun kerajaan politik dinasti. Oke. Katanya representasi anak muda, harusnya berani dong buat merombak upaya-upaya politik dinasti itu, Pak Bapak. Ada yang bilang begini, cerdas itu boleh, intelektual tinggi itu boleh, tapi adab harus dikedepankan. Nomor satu. Karena di atas ilmu ada adab, dan adab itu yang membuat kamu berakhlak. Inilah channel Kewarasan. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga makin waras. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.